Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Menjelang akhir tahun ini telah banyak terjadi bencana. Ini merupakan peringatan bagi umat manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua yang terjadi merupakan sebuah ujian bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berjanji tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilewati oleh hambanya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita pun akan diberikan kemudahan untuk melewati cobaan tersebut. Pastinya kita pun selalu ingin terhindar dari bencana dan malapetaka di dunia ini. Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar diinginkan oleh semua orang. Ada beberapa amalan yang mampu melindungi atau menjauhkan kita dari bencana dan malapetaka di dunia. Lalu amalan apa sajakah itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut amalan tolak bala. Salat dan doa agar selamat dari bencana alam dan malapetaka, versi dari Magenta Islam. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus bertakwa kepadanya. Hal ini dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Memang hal tersebut terdengar sangatlah mudah, tetapi setan yang ada di sekitar kita akan selalu menggoda untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Setan memang menjadi musuh manusia sejak dari pertama kali manusia diciptakan. Mereka yang iri terhadap manusia tidak mau tunduk dan membangkang dari perintah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Saat itu setan berjanji akan selalu menggoda umat manusia dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan dosa yang bisa membuat kita menjadi penghuni neraka. Segala cobaan yang datang dari Allah Ta'ala dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhkan atau menurunkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita tidak boleh terbawa oleh rayuannya itu. Justru saat kesulitan dan bencana melanda kehidupan kita, maka diri kita pun harus meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa kepadanya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Maka dari itu sahabat beriman, agar diri kita terhindar dari bencana yang ada di muka bumi, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena dengan cara tersebut, kita pun akan mendapatkan perlindungannya dari mara bahaya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Memperbanyak istighfar. Setiap manusia di dunia ini pastinya pernah berbuat dosa. Hal ini akan menjadi petaka yang amat besar di dunia ataupun di akhirat nantinya. Namun semua itu bisa dihapuskan dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Cobaan yang diberikan kepada kita merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya bahwa kita sudah banyak kesalahan dan berbuat dosa. Tentunya dengan cobaan tersebut harusnya bisa mendekatkan diri kembali kepada Allah Ta'ala, bukannya memilih jalan yang semakin menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Dengan membaca istighfar setiap harinya, dosa yang ada dalam diri kita sedikit demi sedikit akan terhapuskan. Tentunya hal tersebut merupakan berkah yang luar biasa, sehingga meningkatkan kesempatan untuk menjadi salah satu penghuni surga. Saat cobaan datang, memperbanyak istighfar juga bisa meredakan masalah tersebut. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula lah Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Dengan memperbanyak istighfar, kebaikan dunia pun akan menghampiri kita. Tentunya ini akan membuat kita lebih mudah keluar dari cobaan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada hambamu yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Maka saat cobaan datang, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak sedekah. Sahabat beriman, setiap manusia telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan pernah lupa di setiap rezeki yang kita dapatkan, ada hak saudara kita yang lebih membutuhkan. Kita pun harus sedekahkan bagian tersebut. Hal ini sangat menolong fakir dan miskin yang ada di sekitar kita. Lalu pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan pula. Jika diri kita ingin menghindari bencana atau melewati cobaan yang Allah Ta'ala berikan dengan lancar, maka perbanyaklah bersedekah. Dengan bersedekah, dosa kita pun akan terhapuskan sedikit demi sedikit. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan terhadap kesejahteraan, maka jawaban dari keluarnya adalah bersedekah. Sedikit apapun kita bersedekah, hal ini akan membawa kelancaran rezeki di dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Karena itu, kita tidak perlu takut harta kita akan habis karena melakukan banyak sedekah. Hal tersebut tidak akan terjadi, malahan harta kita pun akan menjadi berkali-kali lipat lebih banyak. Hal ini pun sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala secara langsung. Di dalam hadis dijelaskan, barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Sudahkah kalian bersedekah hari ini, sahabat beriman? Meminta restu orang tua. Saat kehidupan semakin berat, cobaan yang datang pun bertubi-tubi telah menerpa serta diri kita merasa sudah sangat berat untuk menopang itu semua. Maka untuk mempermudahnya dan melewati cobaan tersebut adalah dengan cara meminta doa restu kepada orang tua. Tidak akan ada orang lain yang lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Mereka pun akan selalu hadir dan ada untuk membantu setiap masalah yang ada pada anaknya. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa kasih sayang orang tua akan selalu ada di sepanjang hidupmu. Untuk menghindari diri kita dari bencana dan dapat melewati cobaan yang ada, maka kita pun harus meminta doa restu kepada mereka. Karena doa orang tua sangat mujarab bagi para anaknya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. 1 doa orang yang terzalimi, 2 doa orang yang sedang safar, 3 doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Merugilah bagi kalian yang melawan orang tua karena azab, dan balasan Allah Ta'ala akan dipercepat, dan bencana pun akan jatuh di kehidupan anak durhaka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, sahabat beriman, sayangilah orang tua kalian dan mintalah doa restu kepada mereka. Niscaya kehidupan akan lebih mudah untuk dijalankan. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian melakukan amalan tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.